Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan saya hari ini, mata kuliah Hukum Perdata. Kalian kuliahnya malam ya, ini saya merekamnya ini siang. Berkaitan dengan perkuliahan kita hari ini, sebagaimana yang telah saya infokan sebelumnya, bahwa saya kalau perkuliahan itu selalu saya selang-seling. Sehari menggunakan Zoom, sehari menggunakan media seperti YouTube ini. Ini namanya metode asinkronus. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa nanti kita bisa diskusi secara langsung atau juga menggunakan chat di WA, silahkan. Kalau misalnya ada pertanyaan, makanya silahkan ajukan ya di grup WA. Nah, kita akan lanjut ke materi yang minggu kemarin. Hari kemarin ya berarti ya. Materi yang hari kemarin terkait hukum perdata. Dalam pertemuan sebelumnya ini ada hal yang menarik nih ketika ada muncul pertanyaan, tepatnya jawaban terhadap pertanyaan saya terkait apa sih itu bedanya antara penggelapan dengan penipuan. Nah, saya pernah mengambil sebuah contoh ya waktu itu terkait first travel. First travel ini memang kalau saya boleh bilang merupakan penggelapan dan penipuan juga. Dia kena dua pasal sekaligus. Nah, kalau mau contoh ya seperti ini misalnya ya, yang untuk bisa membedakan. Misalnya ada seseorang yang mengambil uang kantor, misalnya. Itu penggelapan. Kenapa penggelapan? Penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP, yang artinya adalah mengambil barang milik orang lain, di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaannya terjadi secara sah. Nah, misalnya si pelaku itu menitipkan barang tersebut, atau barang itu dimiliki pelaku karena memang itu tugas atau jabatannya. Nah, dia misalnya petugas penitipan barang, dia kemudian mengambil barang tadi, itu penggelapan. Dia misalnya bertugas untuk pengadaan kendaraan kantor, terus kemudian dia menjual kendaraan tersebut secara diam-diam, itu penggelapan. Nah, berbeda dengan penipuan. Penipuan itu gampangannya contohnya ya, misalnya kamu saya janjikan kalau kamu ngasih uang saya 10 juta, kamu akan saya kasih nilai A, misalnya seperti itu. Setelah saya setelah saya dapat uang 10 juta, nilaimu keluarnya C. Marah kan? Nah, itu penipuan. Penipuan itu diatur dalam pasal 378 KUHP, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri penipuan itu. Atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya. Atau supaya untuk menghapuskan piutang. Seperti itu. Jadi, contoh lain misalnya, ada orang menjanjikan sesuatu hal, terus kemudian ternyata barangnya nyampe-nya beda, atau ya kayak kemarin nah itu kasusnya. Jadi ada orang membeli mesin pabrik seharga 8 miliar, terus kemudian ketika sampai ke tempat ternyata speknya nggak sesuai. Ini bisa dibilang penipuan. Nah, keduanya memang diatur dalam KUHP, tapi tidak jarang untuk penggelapan dan penipuan ini kemudian masuk ke ranah perdata. Ini makanya yang saya dalam pertemuan kemarin saya sempat jelaskan bahwa pada dasarnya kalau kita bicara mengenai hukum perdata, ada kasus di mana saling tanggung renteng, di mana perkara perdata bisa nyeret ke pidana, dan tak jarang juga perkara perdata sebenarnya malah terseret ke pidana. Saling tanggung renteng ya, bisa dibilang. Tergantung ini ya buktinya. Oke, itu kira-kira tentang menanggapi pertanyaan jawaban dari ini ya, Pak. Ini saya menanggapi jawaban dari Pak Kodrat dan Pak Heru ya, dengan Pak Heru kemarin. Nah, ini contohnya. Kalau kita lihat juga sebenarnya di kasusnya First Travel ini tambahannya lagi ya. Karena ujung-ujungnya malah tiba-tiba pemerintah yang kemudian mengganti kerugian nasabah. Unik kan, uangnya nggak tahu kemana. Jadi muncul jargon seperti ini waktu itu ada meme ya. Kalau kamu mau menipu, menipulah seperti First Travel.
dia menipu hingga miliaran, tapi kemudian tidak perlu mengganti dananya karena dananya diganti oleh pemerintah. Asik kan? Kira-kira seperti itu. Nah, langsung kita aja, kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian masih penasaran, silahkan tanyakan aja di grup WA. Ini menarik banget untuk kita bahas lebih lanjut. Nah, langsung aja lanjut ke materi. Saya share screen ya. Kita kemarin sampai sini kan? Oke, definisi udah kemarin ya. Oke, definisi kita kemarin sudah, hukum perdata itu udah ini saya jelaskan. Terus bedanya apa? Kita udah ngerti kan tadi dari contoh kasusnya tadi. Nah, definisi mengenai hukum perdata itu memang ada banyak ya kayak tadi. Tapi kalau saya boleh secara simpel menjelaskannya adalah tentang uang. Hukum perdata itu ya ujung-ujungnya duit, UUD. Ujung-ujungnya duit. Ya, saya rasa nggak mungkin ya kalau misalnya perdata itu nggak ada hubungannya dengan duit. Kita mau kawin misalnya, terus kita misalnya orang yang udah kawin, terus kemudian pengen cerai, cerai juga berhubungan dengan duit, harta gono gini. Ada orang mati, hartanya dibagi-bagi ke ahli waris, berhubungan dengan duit. Bahkan kita hutang juga berhubungan dengan duit. Duit, dan duit. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, untuk bisa lebih jelas lagi nih, supaya kalian lebih tahu apa sih bedanya antara hukum pidana dan perdata, yuk kita tanya sama seorang pengacara kondang. Saya sendiri kami bertiga dilaporkan di kepolisian atas tuduhan penipuan dan penggelapan oleh mantan bos kami. Oke. Ya. Dan kami sudah diperiksa oleh penyidik 1 hari masing-masing dari kami. Ya. Ya. Saya sudah mendengar tuduhannya, katanya sudah dikasih pendanaan, kok nggak ada hasilnya. Sudah dikasih pendanaan, kok tidak dikasih order atau proyek. Ya. Lalu kamu harus ganti rugi, pendanaan itu jadi hutang. Sedangkan saya sudah punya bukti hasil kerja saya, sudah ada bukti video, hasilnya sudah berjalan dengan lancar, dan ada saksi. Nah, lalu belum selesai proses itu, dia mau memajukan gugatan lagi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kami harus mengganti senilai 12,8 M. Kapan itu? Ini nanti kita sidang di tanggal 18. Oke, masih baru berarti? Ya. Nah, terus? Terus habis itu dia akan menyita rumah saya. Ya, dia tidak berhak menyita, yang berhak menyita pengadilan. Ya. Dia mohon aja boleh. Ya, dia mohon itu. Terus rumah saya, ayah saya dan kantor PT kami. Terus Mas Artiu datang ke sini ngapain? Ya, saya kalau boleh minta saran dari Bapak bagaimana solusinya, saya punya bukti lengkap. Sarannya adalah bahwa yang perdata ya kau lawan pakai pengacara. Oke. Yang kedua, yang pidananya udah gimana? Kau terangkan aja fakta sebenarnya. Ya. Bahwa dana yang dikasih itu sudah digunakan dengan benar. Kan itu jawabannya. Ya. Itu aja. Oke, berarti kami akan menggunakan pengacara. Menggunakan pengacara dan yang pidana buktikan bahwa uang itu tidak kau kantongin. Ya, karena memang uang itu dibuktikan bahwa uang proyek itu masuk oleh Pak Bos kami. Kenapa dia marah? Rugi itu apa? Nah, itu yang saya tidak paham. Karena harusnya sebelum dia lapor pidana kan pasti sudah ngobrol dong. Iya, jadi kesepakatan kami adalah kami orang teknik membuat proyek mesin, lalu dia pendanaan dan marketing. Tetapi pada saat dia kira proyeknya tidak sesuai dengan apa perjanjian begitu. Ya, tapi padahal kami sudah punya bukti bahwa sudah selesai dan sudah sesuai dengan spek yang tinggal pintar-pintarnya jawab di BAP dong, terangkan semuanya. Ya, sudah diterangkan semuanya, ya, saya sudah membuat kronologi. Ya, dan itu bilang ini masalah perdata. Oke, jadi kita tekankan. Karena perdata ini sudah sesuai, ya kan? Tapi memang kalau sudah sesuai nggak ada spek perjanjian, jadi kau harus bawa semua perjanjiannya benar-benar sesuai. Ya, sama saksi. Kenapa? Oh, jadi maksudnya kalau perjanjian yang mesin, proyek yang mesin itu sudah sesuai, bahkan ada bukti videonya sudah berjalan sesuai spek. Tetapi maksudnya perjanjian kerjasama memang tidak ada. Ya, uang itu dia kasih untuk apa? Ada perjanjiannya nggak? Tidak ada. Ada saksi nggak? Nah, kalau saksi mungkin dari sini ada dan dari sini kita ada. Dari kalau nggak ada perjanjian berarti saksi. Ya, dan minute of meeting-nya juga nggak ada. Tetapi, saksi, makanya saksi. Jadi kamu harus berbuat saksi kamu. Oke. Karena tidak ada
perjanjian, maka kau harus berbuat dengan saksi. Oke. Ya. Oke. Ya. Ya. Udah itu aja ya. Oke. Saya istirahat. Ya. Oke. Kira-kira seperti itu. Hari barusan saya serahkan sebuah video sederhana. Jadi pada dasarnya kita bicara mengenai kasus tadi ya, di mana ada orang ini kemudian dia dikasih dana nih, dikasih dana investasi untuk pembangunan sebuah apartemen misalnya, untuk pembangunan apartemen. Nah, tapi ternyata apartemen ini nggak laku, ya. Terus kemudian dia yang dipersalahkan, kok bisa sih nggak laku? Kamu tuh nggak becus dalam ini. Terus kemudian dia dilaporkan ke ranah pidana dalam hal penggelapan. Nah, ini nggak bisa sekali lagi, ya, nggak bisa. Pada dasarnya yang paling gampang untuk membedakan adalah apa? Kalau pidana itu, kita lihat lagi nih pasalnya ya. Kita perhatikan lagi pasalnya. Penggelapan pasal 372 KUHP, yang dimaksud penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain, sebagian atau seluruhnya, di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Nah, ini poin pentingnya. Kalau ada penguasaan barang. Nah, maka ketika misalnya nih si terdakwa tadi, saya bilang terdakwa karena dia sudah masuk ke ranah pengadilan pidana, itu terbukti mengambil uang tadi untuk kepentingan pribadinya. Itu penggelapan. Tapi dalam hal ini uang itu benar-benar dipakai untuk pembangunan gedung yang delalah karena manajemen yang kurang bagus atau mungkin juga minat pasar yang mungkin sedang merendah, akhirnya nggak laku. Bukan salahnya dia dong kalau gitu. Nah, ini memang tidak bisa diajukan ke perkara pidana, tapi bisa diajukan ke perkara perdata. Kalau misalnya diajukan ke perkara perdata, bisa. Ya tadi benar. Bisa diajukan, ya kalau misalnya kamu diajukan ke perkara perdata, ya tinggal nyewa pengacara, selesai. Nah, itu kira-kira ya, jadi secara singkat mengenai perbedaan antara hukum pidana dan perdata, memang kelihatannya agak rumit, tapi ketika kalian udah bisa mendalami secara lebih serius, kalian akan tahu. Next kita akan bahas mengenai sumber hukum perdata, yakni KUH Per dan sumber di luarnya. Ada KUH Per, ada KUHD, ada undang-undang yang di luar undang-undang tadi, yang akan kita bahas secara lebih dalam. Nah, saya rasa hanya cukup untuk perkuliahan hari ini. Untuk absensi akan saya bagikan setelah kalian nonton video ini. Oke? Ya akan saya masukkan di video. Silakan kalian tunggu 1 jam dari sekarang. Nah, saya rasa hanya demikian untuk perkuliahan hari ini. Silakan kalau misalnya kalian memiliki pertanyaan-pertanyaan atau mungkin juga kasus yang ingin kalian diskusikan, silakan share di grup WA. Kita akan diskusikan. Dan akhir kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau misalnya ada kesalahan dalam tutur kata ataupun dalam teknis yang kurang berkenan. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.